Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita lanjutkan pada saat ini tentang tema Ulumul Quran. Kita melanjutkan tentang apa yang terkait dengan tadabbur Al-Quran, menghayati, memahami dan memikirkan apa yang terdapat dalam Al-Quranul Karim, apa yang terkandung di dalamnya dan apa yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini tentang fadilah ataupun keutamaan dan ahamiyah, urgensi tadabbur Al-Quranul Karim. Apa yang terkandung dalam aktivitas tadabbur ini tentang keutamaan dan pentingnya kita mentadabburi Al-Quranul Karim. Poin yang pertama yaitu tentang keutamaan dan kemuliaan tadabbur Al-Quran. Yang pertama, bahwa kemuliaan sesuatu itu ditentukan oleh apa yang berkaitan dengannya. Karena tadabbur berkaitan dengan kitab Allah, dengan firman Allah, maka ia menjadi salah satu hal yang paling mulia dan utama. Kedudukan ataupun keutamaan ilmu-ilmu yang kita pelajari tergantung pada objek yang kita pelajari itu, yang terkait dengannya. Ilmu-ilmu agama, di dalamnya ada ilmu akidah, ada ilmu fikih, ada usul fikih, ada tafsir, ya, termasuk di dalamnya ada tadabbur Al-Quran ini. Itu terkait dengan apa yang ada dalam Al-Quran ataupun firman Allah Ta'ala. Kemudian juga kalau ilmu yang lainnya adalah terkait dengan apa yang terdapat dalam hadis Nabawi. Maka yang membahas tentang agama ini menjadi mulia kedudukannya. Apabila kita mempelajari, maka itu adalah aktivitas yang mulia. Begitu pula dalam hal tadabbur ini, karena kaitannya dengan kitab Allah yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada dalam kehidupan ini, maka ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh kita semuanya. Yang kedua, tadabbur ini memiliki hasil dan buah yang sangat bermanfaat. Al-Ajuri berkata, sedikit membaca Al-Quran dengan pemikiran dan tadabbur lebih aku sukai daripada banyak membaca tanpa tadabbur dan pemikiran. Ini didukung oleh Al-Quran, Sunnah, dan perkataan para imam kaum muslimin. Dalam perkataan beliau selanjutnya, beliau memberikan semacam pencerahan ya kepada kita, bahwa pada saat kita membaca Al-Quran bukan semata-mata mengejar kuantitasnya. Ayat-ayat yang kita baca ataupun surat tidak hanya mengejar kapan selesainya, dapat 1 juz, 2 juz, sampai khatam 30 juz dalam hal membaca saja. Tetapi yang lebih penting untuk dijadikan sebagai target adalah apa yang kita ambil manfaat, yang bisa kita fahami dan bisa kita amalkan dari apa yang kita baca itu. Kita membaca
satu halaman dari ayat-ayat Al-Quran. Kira-kira dari satu halaman ini mana yang menjadi stressingnya? Ada sebagian dari Quran terjemah yang diterbitkan, yang di situ juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk menghafal ya. Tapi ada sebagian dari penerbit memberikan stressing dari satu halaman yang kita baca itu dikasih blok salah satu ayat dan dikasih ya semacam penekanan ya dalam hal tafsir dan juga tadaburnya. Ini penting ya untuk ya barangkali menjadi referensi kita. Paling tidak minimal satu surat saja yang bisa kita pahami dari satu halaman itu sudah bagus ya, apalagi kalau kita memahami semuanya. Kalau kita insya Allah ya, kalau kita memahami bahasa Arab, bahasa Al-Quran, maka kita pada saat membaca ayat-ayat Al-Quran ya maka kita langsung bisa faham. Nah, itu target yang ideal seperti itu. Sehingga Umar bin Khattab pernah mengatakan, inna fahmal Qur'ani minad-din, sesungguhnya memahami Al-Quran itu bagian dari kewajiban agama. Kemudian wala yufhamu illa bifahmil lughatil arabiyyah, dan tidak bisa difahami Al-Quran ataupun juga hadis kecuali dengan memahami bahasa Arab. Maka memahami bahasa Arab itu termasuk di antara keharusan dan kewajiban kita sebagai kaum muslimin. Poin ketiga, tadabbur adalah karakteristik atau sifat-sifat orang-orang berilmu yang memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsekuensi ataupun tuntutan dari keimanan kita kepada kitab-kitab Allah, dan di dalamnya ada kitab Al-Quran, yaitu dengan memahami ayat-ayatnya. Ini sudah pernah kita singgung di awal. Berikutnya, jamaah sekalian, tentang ahamiyah atau urgensi, pentingnya kita mentadaburi Al-Quran. Paling tidak ada 5 poin. Yang pertama adalah janji Allah dan Rasulnya. Yang kedua, penyesalan penduduk neraka. Yang ketiga, makar atau konspirasi musuh-musuh Islam. Yang keempat, tadabbur Al-Quran sebagai sumber kekuatan. Dan yang kelima, solusi keterpurukan umat. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memberikan janji kepada kita semuanya sebagai manusia dan khususnya sebagai kaum muslimin, apabila kita menghayati mentadaburi Al-Quran, maka di sana banyak sekali manfaat dan keberkahannya. Di antaranya yaitu di surah Al-Isra ayat yang ke-9, Allah Ta'ala berfirman, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Wa yubashshirul mu'minin, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin, alladzina ya'maluna sholihat, yaitu orang-orang yang mengerjakan amal-amal soleh, anna lahum ajran kabir, bahwasanya bagi mereka ada pahala yang besar. Inilah yang bisa menjadi dasar referensi. Ada janji yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Apa saja yang terkandung hikmah pelajaran yang terkandung dalam ayat mulia ini? Ada 5 poin. Yang pertama, bahwa Al-Quran adalah petunjuk jalan yang lurus. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran bukan sekedar kitab suci, tetapi juga merupakan pedoman hidup yang akan menuntun manusia ke jalan yang benar. Ibarat kita menempuh dalam sebuah perjalanan ya. Kalau saat ini eranya Google Map, kita ingin sampai pada satu tujuan yang belum pernah kita ke sana, maka kita perlu petunjuk, perlu arahan,
lurus, belok kanan ke kiri atau kemana, itu memakai petunjuk. Kalau saat ini eranya Google Map ya, kalau mungkin dulu dengan peta ya, kalau tidak maka dengan bertanya-tanya kepada orang-orang sekitar ya, tentang alamat yang kita tuju. Nah, kurang lebih seperti itulah Al-Quran. Kita ini hidup seperti dalam sebuah perjalanan. Peta jalan yang kita tuju kemana, itu petunjuknya ada dalam Al-Quran. Semakin kita mengikuti petunjuk Al-Quran, semakin kita sampai kepada tujuan yang benar. Tapi semakin kita menyimpang dari petunjuk Al-Quran, ya maka semakin sesat. Maka disinilah pentingnya kita bagaimana harus memahami apa yang terdapat dalam Al-Quran supaya kita memanfaatkan atau bisa menjadikannya sebagai petunjuk. Yang kedua, beramal soleh adalah kunci kebahagiaan. Ayat ini juga memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan dunia akhirat. Yang penting kita beramal soleh, baik itu kaitannya dengan amal-amal yang merupakan kewajiban kita kepada Allah Ta'ala atau hablum minallah, ataupun amal-amal kepada sesama manusia hablum minan nas. Yang penting beramal saja. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kebaikannya itu kembali pada kalian. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu berbanding lurus dengan amalan kita. Kalau kita beramal baik, balasannya akan baik, dan begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, bahwa iman dan amal soleh adalah satu kesatuan. Ayat ini menunjukkan bahwa iman yang sejati akan selalu disertai dengan amal soleh. Para ulama berbeda pendapat ya tentang masalah iman dan amal soleh. Kalau menurut Abu Hanifah terpisah, iman terpisah dengan amal soleh. Tetapi menurut jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan amal soleh itu satu kesatuan dengan iman. Iman ini terdiri dari 3 dimensi, yaitu at-tasdiqu bil qalbi, meyakini dalam hati, wa taqriru bil lisan, menyatakan, menguatkan, mengumumkan dengan lisan, dengan perkataan, wa tadbiq atau wal amalu bil jawarih, kita mengamalkan, mengaplikasikan dengan amal-amal nyata. Nah, mengamalkan dalam bentuk amal nyata itu bagian daripada keimanan. Ya, sedangkan Abu Hanifah mengatakan terpisah karena ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, yaitu alladzina amanu wa amilus sholihat, itu banyak yang disebutkan secara berurutan dan terpisah. Maksudnya terpisah tidak jadi satu perkataan, tapi terpisah berarti ada stressing di situ. Nah, masing-masing ini merupakan hal yang tidak ada bedanya ya. Perbedaan pendapat tersebut semua saling terkait. Iman tidak ada gunanya tanpa ada aplikasi nyata, sedangkan amal nyata yang kita lakukan tidak bermanfaat apa-apa kalau tidak dilandasi dengan keimanan. Orang sebaik apapun dalam hal kaitan interaksi dengan sesama manusia, tetapi kalau landasannya tidak dengan keimanan, akidah yang lurus, tidak menjadi seorang mukmin ya, tidak memiliki atau tidak mengatakan 2 kalimat syahadat, maka amalannya sia-sia. Tapi kalau begitu pula kebalikannya, iman yang menancap dalam hati tidak diaplikasikan ya, dia akidahnya lurus, tauhidnya benar, tetapi dalam hal hablum minan nas, kegiatan sosialnya tidak bagus, suka menyakiti tetangga ataupun berbuat buruk kepada sesama orang, maka dia juga imannya sia-sia. Jadi semuanya saling terkait ya antara iman dan amal soleh ini. Kemudian yang keempat yaitu Al-Quran sebagai motivasi untuk berbuat baik. Dengan mengetahui bahwa Al-Quran memberikan petunjuk dan kabar gembira, maka seorang muslim akan termotivasi untuk selalu berbuat baik dan menjauhi keburukan.
Sudah disebutkan ya pada poin yang pertama, kedua, termasuk ketiga tadi. Ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Dan Allah tidak menyia-nyiakan sesedikit apapun perilaku dari hambanya. Semua ada perhitungannya di sisi Allah. Maka apabila kita melakukan segala macam kebaikan harus termotivasi dengan niat yang lurus, niat yang baik, yaitu untuk mencari ridha Allah. Dan dengan ridha Allah itulah Allah akan berikan banyak sekali keberkahan ya. Jadi ada motivasi-motivasi kebaikan. Pada saat kita bekerja, bekerjanya lillahi ta'ala, bukan untuk dunia. Pada saat istri memberikan pelayanan kepada suami, itu juga harus dengan niat yang lurus, dengan niat yang baik, motivasi yang baik. Karena itu tidak sia-sia. Semua interaksi dalam hubungan rumah tangga itu ada pahala apabila masing-masing suami istri ini memiliki niat lillahi ta'ala. Dan begitu pula seterusnya. Ada motivasi untuk melakukan segala macam kebaikan. Dan yang kelima yang penting adalah bahwa membaca dan mempelajari Al-Quran ini kewajiban kita. Fardhu ain, wajib bagi setiap individu. Untuk bisa memahami petunjuk Al-Quran, kita perlu membaca, mempelajari, dan merenungkan ayat-ayatnya. Nah, disinilah titik pentingnya kita menghayati dan mentadaburi Al-Quranul Karim. Tidak mungkin kita bisa akses petunjuk Al-Quran tanpa kita pelajari, tanpa kita renungkan, tanpa kita hayati. Dan maka inilah pentingnya kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Nah, berikutnya ada janji-janji dari Rasulullah SAW kepada orang-orang yang mentadaburi dan berinteraksi dengan Al-Quran. Di antaranya hadis yang diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, ama inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala, ketahuilah bahwasanya nabi kalian yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihil akharin. Sesungguhnya Allah taala mengangkat dengan Al-Qur'an ini satu kaum dan merendahkan pada kaum yang lain yang tidak menggunakan Al-Quran sebagai petunjuknya. Dengan Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat satu kaum, dan apabila ada kaum yang lain meninggalkan Al-Quran, Allah merendahkan derajatnya. Kemudian juga yang disabdakan beliau dari riwayat Utsman bin Affan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Ini hadis yang sangat populer ya sebagai motivasi bagi kita semuanya. Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Ini hadis Sahih Bukhari ya. Kalau sebelumnya Sahih Muslim. Jadi khairukum, manusia yang terbaik bukanlah manusia yang paling tinggi pangkat jabatan kedudukannya. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling terhormat dari sisi pandangan manusia, tetapi manusia terbaik dalam pandangan Rasulullah SAW, dalam pandangan Islam adalah manusia yang belajar Al-Quran dan mempelajari dan mengajarkan kepada yang lain pada saat dia sudah memiliki kemampuan. Ada standar banyak kebaikan, nah salah satunya ini. Apabila seorang itu punya semangat untuk belajar dan mengajar, huruf demi huruf, kata demi kata, ayat demi ayat, dia pelajari, dia fahami, dia mampu sampaikan ya, dan dia amalkan, dia hafalkan, maka itulah orang yang terbaik. Nah, jemaah sekalian, kalau sekarang kita menghadapi segala macam permasalahan umat yang sangat kompleks, maka mari kita merujuk bagaimana dulu Rasulullah SAW menyelesaikan permasalahan umat pada saat itu. Dalam pelajaran sirah sudah kita singgung, beliau minta petunjuk pada Allah Ta'ala bagaimana cara untuk menyelesaikan umat, menyelesaikan masalah umat yang sangat jahiliyah pada saat itu. Maka diberikanlah petunjuk berupa wahyu Al-Quranul Karim, yang dengan itu beliau
jadikan sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah-masalah umat. Dan ternyata berhasil, tidak membutuhkan waktu yang lama. Hanya 23 tahun, 13 masa kerasulan di Madinah, di Mekah, dan 10 tahun di Madinah. Jadi dalam waktu hanya 23 tahun, waktu yang sangat relatif singkat, beliau sukses mengentaskan umat dari jahiliyah menjadi khairu ummah, umat yang terbaik, yang sebelumnya terpuruk dengan kesesatan, akhirnya menjadi maju, ya, menjadi berperadaban. Nah, bagaimana caranya? Ya kita rujuk. Maka ada perkataan yang bagus dari Imam Malik bin Anas, lan yusliha akhir hadhil ummah illa ma aslaha awalaha. Tidak akan bisa memperbaiki kondisi generasi akhir umat ini kecuali dengan apa yang telah memperbaiki kondisi generasi awalnya. Jadi maksudnya ya, apa yang telah membuat jaya generasi terdahulu itulah yang harus kita terapkan sekarang. Tidak lain, tidak bukan adalah kembali mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang dengan seksama, mengikuti jalan Rasulullah dan para sahabat serta para tabi'in dengan sebaik-baiknya, serta mengamalkannya dalam seluruh aspek kehidupan. Yang terjadi saat ini baru sebagian aspek saja, kaitannya dengan ibadah ritual saja. Ibadah yang ghairu mahdhah, yang non ritual, ibadah sosial masih belum diterapkan nilai-nilai Al-Qur'anul Karim. Dan bahkan mungkin sebaliknya, kondisi sekarang ada kondisi yang terbalik. Umat Islam tidak menerapkan nilai-nilai Islaminya, nilai Al-Quran yang itu di sana ada nilai kedisiplinan, ada nilai kebersihan, ada nilai keikhlasan, ada nilai yang lainnya, ya. Itu justru diterapkan di sebagian negara-negara yang non-muslim, yang mayoritas penduduknya bukan kaum muslimin. Nah, ini kan ironis, ya. Sehingga dulu Muhammad Abduh pernah mengatakan, al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam ini tertutupi oleh kaum musliminnya sendiri. Yang mencoreng nama baik Islam adalah kaum muslimin sendiri. Ketika di negara-negara yang non-muslim itu tertib dalam hal lalu lintasnya, kedisiplinannya, misalnya antri di jalan raya, kepadatan juga lancar, kemudian juga kalau ada tidak relatif sedikit, ya, dalam hal kehilangan, ya. Tetapi kalau di umat Islam, ini di negara yang mayoritas kaum muslimin, ini kebalikannya, ya. Apalagi misalnya yang miniatur, yang lebih kecil, ya, di dunia pesantren, yang harusnya tertanam nilai-nilai Islami, tapi masih PR-nya masih banyak sekarang ini. Kita tidak mengatakan sistemnya yang buruk, bukan, tetapi mungkin oknum-oknumnya ataupun barangkali personal-personalnya yang perlu untuk diperbaiki. Ada praktek-praktek yang tidak Islami, yang tidak perlu saya jelaskan satu persatu, ya. Jadi intinya kita kembali untuk memperbaiki umat dengan segala persoalannya. Maka bagaimana cara umat terdahulu diperbaiki oleh generasi pertama kita, kedua dan ketiga dulu, yang disebut as-salafus sholeh, 3 generasi awal ini. Baik itu dalam hal akidahnya, dalam hal ibadahnya, sosial muamalahnya, itu merujuk kepada apa yang telah dilakukan oleh umat terdahulu, menginduknya kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu. Yang kedua, tentang penyesalan penduduk neraka, bahwa di antara sebab orang-orang dimasukkan ke neraka itu karena pada saat hidup di dunia tidak mengakses hidayah yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, di antaranya yang bisa kita ambil pelajaran yaitu pada surah Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Allah Ta'ala berfirman, wa yawma ya'adhu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idza'ani
wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan ingatlah pada hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran. Padahal Al-Quran itu telah datang kepadaku dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia. Ayat ini membuktikan informasi penting tentang hal-hal yang disesalkan oleh penduduk neraka, yang merupakan sebab terjatuhnya mereka ke dalam neraka, yaitu tidak mengikuti Rasulullah dan tersesat dari Al-Quran. Jamaah sekalian, ini satu contoh tentang pentingnya kita menghayati makna yang terkandung dalam Al-Quran. Kalau sekilas kita baca ayat Al-Quran ini, ya memang kalau kita baca artinya kita pahami, ya, tetapi pemahamannya tidak terlalu mendalam. Bagaimana supaya kita bisa mendalami? Ya kita pelajari tafsir dan kita tadaburi. Caranya bagaimana? Dengan mengetahui latar belakang atau sababun nuzul dari ayat ini. Apa sih yang melatar belakangnya ayat ini? Yaitu pada saat dulu ada seorang yang sebenarnya sangat memusuhi kepada Rasulullah, yang bernama Uqbah ibnu Mu'aid. Dia ini tokoh di masyarakat Quraisy, yang mana dia ini salah satu tokoh yang diutus pada saat itu ke Yathrib, ke Madinah, bersama dengan kawannya yang bernama Nadhr bin Harith, untuk bertanya kepada para rahib Yahudi tentang kebenaran Rasul Muhammad. Nah, pergilah mereka berdua. Saat itu ini kisah yang lainnya, ya, sebagai bentuk siapa sih tokoh ini, yang mana dua tokoh ini ketemu dengan para rahib Yahudi di Madinah, dan orang-orang Yahudi, para pembesar agama Yahudi, memberikan pesan, tanyakan kepada Muhammad tentang 3 pertanyaan. Kalau dia bisa menjawab, dia seorang nabi. Tapi kalau dia tidak bisa menjawab, dia seorang pembohong. Nah, 3 pertanyaan tentang Ashabul Kahfi, tentang Dzulqarnain, dan tentang Ruh. Tanyakan kepada dia. Nah, itu tokoh yang diutus itu salah satunya Uqbah bin Mu'aid ini. Saat itu Uqbah bin Mu'aid ini sudah selesai, ya, kisah yang lainnya. Uqbah bin Mu'aid ini ingin mengundang Rasulullah SAW untuk dalam sebuah jamuan makan besar. Tapi Nabi mengatakan, saya tidak mau hadir ke tempatmu kalau kamu tidak mau masuk Islam. Maka Uqbah bin Mu'aid ini masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian Nabi mau datang. Nah, dengan kedatangan Nabi itu menjadi legitimasi tentang posisi ketokohannya di depan orang-orang Quraisy. Ini saya berhasil mengundang Muhammad. Ini tokoh, ya, tokoh muda di Mekah, begini begitu, ya, dia banggakan. Selesai acara itu. Nah, beberapa saat berikutnya ada kawan akrabnya yang baru pulang dari luar kota, dari Syam, yang bernama Ubay bin Khalaf. Ini teman akrab, ya soulmate lah, ya, teman akrab. Terus Ubay bin Khalaf ini bertemu dengan Uqbah bin Abi Mu'aid, ya, dan mengkritik, loh, wahai Uqbah, kenapa kamu murtad dari agama kita? Jadi masuk Islam dikatakan murtad. Kata Uqbah, namanya mirip-mirip, ya, nggak apa-apa. Jadi kata Uqbah ini, saya tidak murtad, saya masih berada dalam agama kalian. Itu yang dikatakan. Coba buktikan kalau kamu berada dalam agama saya, dalam agama kita. Hinakan Muhammad di depan teman-temannya, di depan publik lah ini. Maka dipenuhi oleh Uqbah bin Abi Mu'aid ini. Iya, saya akan lakukan. Nah, maka pada saat Uqbah bin Abi Mu'aid ini berpapasan dengan Rasulullah, dia meludahi wajah Rasulullah SAW yang dia maksud untuk menghina kepada Rasulullah. Tapi Allah Ta'ala melindungi wajah beliau yang mulia. Ludahnya itu kembali ke wajahnya dan
menjadi luka yang tidak bisa dihilangkan, membekas. Nah, itulah lindungan Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi pada akhirnya ya Uqbah bin Abi Mu'ayth ini sebenarnya tidak serius masuk Islamnya, dia hanya pura-pura saja untuk kepentingan sosialnya tadi ya. Jadi dia tetap dalam kekafirannya dan dia ikut dalam perang Badar dan akhirnya meninggal dalam keadaan terhina di perang Badar. Adapun temannya yang bernama Ubay bin Khalaf, ini bukan saudara dari Umayyah bin Khalaf, hanya nama bapaknya ada kemiripan tapi beda nasabnya. Ubay bin Khalaf ini adalah satu-satunya orang kafir yang dibunuh oleh Rasulullah SAW dalam medan peperangan. Karena pada saat di fase Mekah itu Ubay bin Khalaf ini menghina pada Rasulullah. Dia memegang tulang yang rapuh kemudian diremas-remas dan dilemparkan ke udara, hancur, dan mengatakan, wahai Muhammad, apakah mungkin Tuhanmu akan membangkitkan manusia ketika sudah menjadi tulang belulang seperti ini? Maka turunlah surah Yasin ayat ke-79 dan seterusnya itu ya. Kul man yuhyil idhama wa hiya ramim, katakanlah siapa yang bisa mengembalikan tulang belulang pada saat sudah hancur nanti itu. Nah, itulah akhirnya Rasulullah mengatakan pada saat itu Ubay ini mau membunuh Rasulullah dan Nabi mengatakan, demi Allah, insya Allah akulah yang akan membunuhmu. Itulah janji Rasulullah dan dipenuhi oleh Allah Ta'ala pada saat di sela-sela perang Uhud. Perang Badar selesai kemudian perang Uhud, itu dia naik kudanya, memang dia sudah berniat merawat kudanya dengan bagus untuk menjadi sarana membunuh Rasulullah. Jadi dia dari jauh sudah mengincar Rasulullah dan Nabi dikasih tahu seorang sahabat, maka beliau mempersiapkan tombaknya dan dengan sekali lempar dengan izin Allah mengenai tulang rusuknya, yang itu membuat luka-luka pada dia dan akhirnya pada saat perjalanan dari Uhud, dari Madinah pulang ke Mekah itu dia meninggal dunia. Jadi itulah satu-satunya tokoh Quraisy yang dibunuh Rasul dalam peperangan. Nabi perang dalam hidupnya selama 27 kali dan hanya satu orang yang dibunuh dengan tangan sendiri beliau, dan itu pun tidak langsung mati ya, tapi luka dulu kemudian akhirnya di perjalanan meninggal dunia. Itulah tokohnya bernama Ubay bin Khalaf, teman akrabnya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Nah, yang disebutkan di sini Allah menggambarkan bagaimana penyesalan Uqbah bin Mu'ayth nanti di akhirat. Wa yauma ya'adzu dzalimu, pada hari itu dia menggigit jarinya. Yang dimaksud tangannya di sini adalah jari-jarinya itu digigit sebagai bentuk penyesalan. Kenapa pada saat dulu di dunia tidak ikut Rasulullah, tidak ikut petunjuknya, tidak ikut Al-Quran, tapi lebih mementingkan loyalitasnya kepada temannya. Ya laitani, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai, kenapa kiranya aku tidak menjadikan si fulan teman akrabku ya? Kenapa aku menjadikan dia teman akrabku sehingga bisa kembali murtad kepada agama jahiliyah? Nah, itulah penyesalan penduduk neraka yang mana di sini memberikan pesan ya kepada kita supaya hati-hati menjadikan teman akrab gitu ya. Nabi memberikan peringatan, almar'u ala dini khalili, seseorang itu mengikuti, tergantung pada agama temannya, pada tradisinya, pada budayanya, pada gaya bicaranya, pada akhlaknya. Teman itu sangat mempengaruhi. Falyandur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah lihatlah seorang dengan siapa dia berteman. Kalau dia berteman dengan seorang yang ahlul kalam ya, maksudnya dia syahwatul kalamnya luar biasa, banyak bicara, maka orang ini akan terpengaruh banyak bicara. Kalau dia bergaul dengan orang-orang yang sombong, dia juga terpengaruh. Minimal dia tidak mengingkari kesombongan temannya, nggak enak katanya ya. Jadi dia mengingkari tidak mengingkari kemungkaran. Nah, ini kan bahaya.
Kalau dia berteman dengan orang-orang yang suka berfoya-foya, ya maka dia pun juga begitu. Kalau anak-anak muda ya, teman-teman pergaulannya itu yang suka melakukan ataupun minuman keras, narkoba, maka pasti dia juga kena pengaruh. Jadi hati-hati ya, seperti Uqbah bin Abi Mu'aid yang berteman akrab dengan Ubay bin Khalaf tadi. Itu harus menjadi pelajaran bagi kita. Nah, berikutnya jamaah sekalian, kita kembali kepada poin ya tentang urgensi tadabbur yang ketiga, yaitu adanya makar musuh-musuh Islam. Ayatnya banyak, diantaranya yang bisa kita ambil pelajaran surah Al-An'am ayat ke-26, wa hum yanhauna anhu wa yan'auna an wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri sedang mereka tidak menyadari. Nah, di antara strategi musuh Islam ialah mengalahkan umat Islam adalah dengan mencegahnya dari mentadabbur ayat Al-Quran, dan mereka sendiri berpaling dari mendengarkan Al-Quran. Mereka mengetahui betul tentang kekuatan kaum muslimin sejak zaman dulu sampai saat ini. Ketika kaum muslimin dekat dengan Al-Quran dalam hal interaksinya, maka saat itulah mereka ini memiliki kekuatan. Tapi kalau mereka jauh dari Al-Quran, nah saat itulah kaum muslimin mendapatkan kelemahan, mendapatkan kekalahannya. Maka kalau mereka saat ini frustasi ya, tidak bisa menjadikan kaum muslimin itu murtad pada agama mereka, mengikuti agama mereka, maka mereka minimal adalah menjadikan kaum muslimin ragu dengan ayat-ayat Al-Quran, menjadikan mereka kaum muslimin ragu dengan kebenaran agamanya, yang disebut dengan tashwih ya. Mereka itu membuat keraguan-raguan ataupun syubhat, menyampaikan syubhat-syubhat. Al-Quran itu bukan dari Allah tapi buatan Nabi Muhammad. Hukum-hukum Al-Quran itu sudah tidak up to date lagi ya, sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini ya. Tentang masalah warisan ya, kenapa ada diskriminasi antara laki-laki perempuan, laki-laki mendapatkan 2 kali lipat bagian perempuan padahal tanggung jawab perempuan saat ini juga besar. Nah, ini syubhat. Tentang masalah hukum-hukum pidana, Islam ini kejam, Islam ini keras, Islam ini disebarluaskan dengan pedang, macam-macam. Syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam membuat kaum muslimin ragu dengan ajaran Islam, dengan ajaran Al-Quran. Maka disinilah pentingnya kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran dengan tepat dari sumber yang tepat ya. Yang sedikit saya singgung di sini tentang maqasidus syariah ya, tentang tujuan-tujuan syariat, yaitu dalam rangka 2 hal, mewujudkan kemaslahatan dan menolak bahaya. Ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabawi, tujuannya ya 2 ini intinya ya. Ini yang disebut maqasidus syariah, tujuan-tujuan disyariatkannya hukum-hukum Islam ini untuk ijadul masalih, mewujudkan kemaslahatan dan untuk menolak bahaya. Nah, yang kemudian para ulama mengklasifikasikan ada daruriyat. Ini hal-hal yang mendesak, yang disebut ad-daruriyat al-khamsu, hal-hal yang mendesak yang ada 5. Ada 5 poin ya yang disebut dengan daruriyat, yaitu dalam hal kaitannya dengan agama untuk menjaga ataupun untuk memelihara dan untuk mewujudkan ini. Saya percepat ya. Jadi dalam hal hifdzuddin, menjaga agama ya, mewujudkan bagaimana supaya kita beragama dengan baik, ada iman dengan rukun-rukunnya, ada syahadatain, dasar-dasar akidah, dasar-dasar ibadah, ada sholat, zakat, puasa, haji, ini dalam rangka untuk mewujudkan kewajiban-kewajiban agama. Dan juga memelihara agama, jangan sampai rusak agama ini. Dengan cara apa? Ya dengan dakwah, kemudian dengan menghadapi musuh. Kalau musuh pada zaman dulu dengan qital ya, dengan jihad bentuknya dengan perang nyata. Kalau musuh sekarang ya jihad virtual, jihad
dalam bentuk digital ya, dalam bentuk media sosial, kemudian menindak yang murtad, mencegah pendangkalan dalam masalah akidah. Kemudian hifdzun nafas, menjaga mewujudkan dalam hal jiwa kewajiban mencari nafkah, termasuk di situ ada pernikahan dalam menjaga keberlangsungan jiwa kita. Kemudian haramnya merusak tanaman, diterapkannya hukum kisos, itu dalam rangka memelihara jiwa. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, untuk kalian pada masalah hukum kisos, hukum balas itu adalah kehidupan. Inilah uniknya ya, hukum kisos justru ada kehidupan. Buktinya apa sekarang ini? Orang-orang alergi dengan hukum kisos, akhirnya banyak sekali terjadinya pembunuhan-pembunuhan yang itu akan mengakibatkan ya terus menjalar dan tersebar luas. Kalau seandainya diantisipasi hukuman itu ditegakkan dengan tegas, maka tidak ada pembunuhan yang kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, itulah buktinya tentang diabaikannya hukum Islam, maka akan terabaikan yang lainnya. Kemudian untuk akal, kepentingan akal yaitu dalam rangka untuk mewujudkan akal tersebut, Allah memberikan akal kepada setiap manusia, kewajiban untuk menuntut ilmu-ilmu dasar kepada kita. Kemudian kita pelihara akal tersebut dengan diharamkannya mengkonsumsi segala yang dapat menghilangkan akal, apakah bentuk khamr, narkoba dan lain-lain. Kemudian menjaga harta kita, yaitu dengan mewujudkan disyariatkannya berbagai bentuk muamalah transaksi. Ada transaksi-transaksi yang harus kita jaga. Kemudian bagaimana memelihara harta, yaitu haramnya mencuri, adanya hukuman pencurian, larangan merusak harta orang. Kemudian yang terakhir an-nasl atau al-ard ataupun nasab ya, keturunan dan kehormatan, yaitu disyariatkannya pernikahan. Kemudian untuk menjaganya dilarangnya perzinahan dan aborsi, adanya hukuman bagi pezina dan juga penuduhnya. Jadi ini dijawab oleh para ulama kita ya, tuduhan-tuduhan syubhat yang disampaikan untuk mendiskreditkan ajaran Islam itu tidak benar. Justru sebaliknya, Islam diturunkan, Al-Quran diturunkan, hadis disampaikan kepada kita dalam rangka kemaslahatan yang luas untuk kita semuanya dan menolak segala macam bentuk bahaya. Berikutnya yang keempat, dengan mentadaburi Al-Quranul Karim ya, ini kita akan sampai kepada sumber kekuatan. Jadi dengan Al-Quran kita akan mendapatkan kekuatan ya. Ini adalah bekal Rasulullah di awal dakwah. Kita bisa membaca surah Al-Muzammil ayat 1-5. Betapa beratnya beban dakwah beliau, maka caranya yaitu dengan kembali kepada Al-Quran. Waratilil Qur'ana tartila. Sumber kekuatan harian Rasulullah dan para pembela panji-panji Islam. Ada sebuah hadis Nabawi yang bisa kita amalkan ya. Beliau memberikan petunjuk, man nama an hisbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu fi ma baina salatil fajr wa salatil dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Barang siapa yang ketiduran dari membaca Al-Qur'an atau sebagiannya lalu membacanya di antara salat subuh dan salat zuhur, maka ditulis baginya seolah-olah dia membacanya di malam hari ya. Jadi kita kalau punya kebiasaan dalam hari-hari kita, terutama pada saat malam ya, kebiasaan membaca Al-Quran, dan para ulama mengkiaskan ini dengan kebiasaan ibadah. Misalnya orang yang punya kebiasaan qiyamul lail ataupun sholat witir, kemudian dia tertidur, maka berdasarkan hadis ini bisa diqadha atau ditunda ya pada saat sholat duhanya. Ini menurut satu pendapat. Kalau kita punya kebiasaan pada saat malam hari membaca ya, ngapunten ya kalau saya dan istri itu membiasakan setiap malam ada 4 surat yang sebisa mungkin kita usahakan, kita rutinkan untuk selalu kita baca. Yang pertama surat Yasin, kedua surat Ad-Dukhan, yang ketiga surat Al-Waqi'ah, dan yang keempat surat Al-Mulk. Itu sebisa mungkin setiap malam dibaca ya, karena fadilahnya banyak. Ada banyak referensi hadis, walaupun ada yang dhaif, ada yang sahih. Di antara hadis yang sahih, man qara'a Yasin wa Hamim Ad-Dukhan asbaha maghfuran lahu. Barang siapa yang
merutinkan membaca surat Yasin dan Ad-Dukhan pada waktu malam, maka pada pagi harinya dia diampuni dosa-dosanya. Nah, jadi bacanya tiap malam ya, nggak perlu tiap pekan, maksudnya nggak cukup tiap pekan tapi tiap malam kita baca ya. Nah, kalau memang lupa maka bisa kita baca pada saat pagi ini ya, antara waktu fajar dan waktu zuhur. Kemudian ada hadis lain, orang-orang yang sebelum kamu memandang Al-Quran itu sebagai peringatan dari Tuhan mereka, maka mereka merenungkannya di malam hari dan memeriksanya di siang hari. Nah itulah ya jemaah sekalian, yang terakhir, yang kelima, yaitu solusi keterpurukan umat. Jadi Al-Quranul Karim ini menjadi solusi dari segala macam persoalan yang ada di umat ini. Ada hadis Nabawi yang dikatakan, idza tabayatum bil inati wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Jika kamu melakukan jual beli inah, memegang buntut sapi, merasa cukup dengan bercocok tanam dan meninggalkan jihad, niscaya Allah akan menimpakan atasmu suatu kehinaan yang tidak akan dicabutnya hingga kamu kembali kepada agamamu. Jadi kalau kita sibuk berbisnis, sibuk ngurus dunia dan meninggalkan kewajiban dalam hal berjihad dan tidak kembali kepada Al-Quran, maka kita akan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Maka solusinya adalah dengan kembali kepada agama Islam, kembali mempelajari sumber agama Islam, memahami dan mengamalkannya. Nah, di antara bentuk jihad yang Allah perintahkan kepada kaum muslimin adalah berjihad dengan Al-Quran. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan ayat ke-52, "Fala tuti'il kafirina wajahidum bihi jihadan katsira," maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan di sini ya, kita sudah merintis bersama-sama Kampung Al-Quran, ini menjadi perwujudan dari pesan-pesan yang disampaikan Allah Ta'ala dalam ayat-ayat ini, merupakan jihadan kabira, jihad yang besar, jihad yang sangat berdampak untuk kemaslahatan kita semuanya. Ini mudah-mudahan ya menjadi amal soleh kita semuanya, ya bukan hanya kita syiarkan dalam bentuk membacanya dan juga menghafalkannya, ini sudah rintisan yang bagus ya, tetapi juga dalam bentuk mentadaburi, menghayati, sehingga kalau di sini sudah ada kajian tafsir ya, ada kajian untuk ya menghayati Al-Quran, ini harus kita lestarikan. Ini sebagai bentuk kepedulian kita dalam rangka bisa menyelami ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran Karim. Demikianlah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan masih ada umur panjang bagi kita semuanya, sehingga bisa kita lanjutkan aktivitas kebaikan kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima seluruh apa yang kita lakukan menjadi amal jariah untuk kita semuanya, keberkahan bagi anak dan keluarga kita semuanya dan umat serta bangsa kita, terutama di hari kemerdekaan RI ke-80 ini menjadi kado yang terindah bagi kita semuanya. Sedikit apapun kontribusi kita sangat bermanfaat untuk umat dan bangsa kita. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.